Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampunin Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kau saya gak ngampunin orang gak sesehat ini. Gibran gak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Pak Jokowi pun gak bisa kerja. Kau bilang gitu loh. Maksud gua tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Gak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Semua nyerang gua. Gua sih demen. Ya dong, kalau saya nggak ada mempengaruhi lu punya urusan, biarin aja anjing menggonggong kafilah Belanda. Saya yakin yang bisa meneruskan program Pak Jokowi karena dasar Pak Jokowi kan nawacita kan, Trisakti kan. Ya Pak Ganjar kader terbaik. Saya pun mau jadi presiden dong saya. Saya mengatakan Pak Jokowi orang yang sangat-sangat bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya. Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya saya kira ya otaknya perlu diperiksa itu. Saya tidak ragu-ragu, saya mengatakan kami Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini kan presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno, memindahkan ibu kota. Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia nggak penjarain gua? Oh nggak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik. Nggak mungkin penjarain kamu. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa bu? Salah apa pasalnya? 1 pulau 1000 nggak ada ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian.
Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo belajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Nyatanya, dari debat pertama hingga saat ini, survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik dan hari ini berada di angka 48,5%. Artinya apa? Artinya publik, masyarakat merasa puas, merasa senang, dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Tolonglah kalau tidak punya data yang pasti, janganlah memperkeruh begitu. Jadi jangan memberikan informasi yang salah, karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja adalah fitnah. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Alhamdulillah, saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Kalau gitu, mungkin nggak kubu Ganjar bersatu dengan kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung 2 putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyingkirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu, dan komposisi capres-cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan kubu 212, Rizik, FPI bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jangka waktu yang lama. Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu.
Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, karena nomor 2, saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa, sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan?
yang intervensi siapa, tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampunin Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, gue bilang gitu loh. Maksud gue tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi diplesetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Gua sih demen. Ya kalau nyerang gua, artinya gua ada masalah nih keluar nih. Ya dong, kalau saya nggak ada mempengaruhi lu punya urusan, biarin aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya dong. Artinya ini ada masalah. Makanya saya bilang, ini soal nawacita. Soal nawacita. Kenapa saya juga mau dukung Pak Jokowi terus? Karena nawacita. Saya yakin yang bisa meneruskan program Pak Jokowi, karena dasar Pak Jokowi kan nawacita kan? Trisakti kan? Ya Pak Ganjar katanya terbaik. Saya pun mau jadi presiden kalau bisa, ya. Tadi kan semua menteri cocok, kalau gitu cocok presiden dong. Kalau ya dong. Tapi saya ini udah diautkan dengan hukuman macam-macam. Lagi kalau saya nantang Pak Ganjar pun di dalam kader kami kalah saya sama beliau. Nah, jadi kita harus dukung best of the best, itu sih. Saya itu tidak boleh berkampanye. Karena peraturan BUMN, saya kan taat konstitusi bukan konstituen, makanya kadang-kadang orang suka marah sama saya ya. Saya taat konstitusi. Ketika saya memasukkan mundur yang terhitung tanggal 1, Pak Erik nggak mau keluarkan surat berhenti saya nih. Belum keluar ini. Oh, jadi belum keluar, Pak. Kalau dia belum keluarkan, saya baru otomatis berhenti 30 hari kemudian. Berarti dicatat ya. Makanya saya nggak boleh kampanye. Kalau saya kampanye itu bisa dianggap pelanggaran.
Jadi aku nggak kampanye, aku nggak nyuruh kalian pilih siapa kok. Ya, tapi kalian udah tahu maksud gua kemana. Saya di telepon teman saya lah, yang udah ikut-ikut ke sana gitu kan. Lu nggak nyesel, anak masih kecil, lu bisa jadi menteri. Ibaratnya gua kasih lu kehormatan, kasih lu kekayaan, kok lu tolak. Lu nggak takut masa depan lu. Saya cuma jawab gini lah, udah 57 tahun gue oke-oke aja sampai hari ini. Masa sisa umur gue takut? Ya kan gitu. Pengalaman saya itu hidup saya itu selalu pas-pasan. Yang penting pas mau ada, itu udah enak. Gimana nanti kalau Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, salah satu agenda dari Prof Mahfud adalah ingin balikin KPK ke settingan pabrik, settingan awal, kembali independen, tidak ada intervensi dari manapun gitu Pak. Nah, 3 atau 4 hari yang lalu saya tuh iseng bikin konten ngepost. Seandainya Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, ini seandainya ya Pak ya, seandainya. Terus Bapak ditunjuk jadi ketua KPK. Setuju gak? Ini seandainya nih. Setuju ya? Seandainya. Udah tuh Bapak kepilih jadi ketua KPK. Apa yang Pak Ahok pertama kali lakukan setelah Bapak jadi ketua KPK? Itu aja dari yang Lex. Aku tuh nggak suka seandainya tuh. Masuk. Saya lebih suka kalau tawarin. Dulu waktu saya di dalam tahanan itu keluar, kan saya tuh udah nggak bisa jadi menteri, jadi apa menurut orang lah. Kan penguasa suka-suka saya, kalau dia mau kasih mah boleh-boleh aja. Terus saya tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak. Karena zaman Pak Harto tuh penyelundup itu subversif, mematikan industri, berarti membuat PHK gitu banyak. Kalau PHK gitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun. Ini negara bisa bangkrut. Saya jadi biaya cukai Pak. Kenapa biaya cukai gaji kecil? Kan dirjen boleh nyambi jadi komisaris Pak. Saya jamin industri nanti tidak ada lagi pakai UMP-UMP-an. Nah ini Pak Ganjar setuju nih. Belum bisa ngomong dong. Kan belum jadi dong. Tapi saya nggak bisa jadi dirjen biaya cukai lagi karena umur saya udah lewat. Itu cerita 4 tahun yang lalu. Nah ketua KPK gimana? Nah kalau ketua KPK ini kolektif, gak ada guna. Lu kalau angkat gue jadi jaksa agung dong. Baru Oke. Spesifik loh itu. Nah, lalu kalau jadi jaksa agung apa yang mau saya lakukan? Makanya saya orang nggak malu-malu, gue mau minta. Lu tanya yang gue minta dong. Iya. Apalagi cuma andai-andai ini mah gampang ngomong aja. Ya nggak? Kalau gue jaksa agung, yang gue boleh lakuin apa tau nggak? Bikin list. Jadi ada pembuktian illicit enrichment dong. Jadi kalau mau jadi pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau nggak? Gue bikin list. Ya dong, siapa mau jadi pejabat mesti ikutin list ini. Lalu bisa pingsan dong semua, gaji kecil kok kaya. Makanya kan ada tax amnesty. Kita mah biasa pemutihan STNK bos. Pemutihan nggak apa-apa. Lu tinggal bilangnya dia bapak yang korup nggak apa-apa. Kan anak belum tentu sejahat bapaknya. Nggak apa-apa. Tapi gaji dinaikin semua. Dirjen, sekjen, irjen itu naikin gaji seperti direktur-direktur BUMN. Menteri-menteri gaji Singapura kasih $1 juta. Dia pakai gaji 18 juta kaya raya main bisnis lebih celaka kita. Ya dong, kasihnya 1 miliar lebih, 15 miliar setahun lah. Kecil kok dia nyolong misalnya, dia korupsi. Tapi di list dulu tuh Pak, jadi ketahuan tuh Pak. Kita tinggal bikin kan. Terus nanti pembuktian terbalik harta semua. Laporan LHKPN itu bukan kayak sekarang. Cuma ngelaporkan hibah-hibah. Kalau gue terima dari orang bukan dari kakek emak gue, nenek gue, bukan hibah, namanya gratifikasi bos. Iya dong. Nah kita gak usah munafik lah, pakai kosakata yang aneh-aneh. Nah kita bereskan. Lalu TNI Polri, aku udah cerita sama Pak Ganjar nih, Pak Ganjar kan malu-malu. Bisa dilaksanakan nggak? Makanya ada yang isu, kalau gitu lu jadi menteri keuangannya lu beresin. Karena pajak dia cukai di bawah lu. Nah kok ada gitu. Lalu kalau Pak Ganjar, ini cerita kosong aja, kan seandainya semua. Kan seandainya semua, betul. Seandainya biasanya itu kalau pabrik bertumbuh, nggak usah berebut UMP. Kalau pabrik lu butuh tenaga kerja, lu rebutan lu. Gaji naik semua, pajak semua beres.
Untuk mencapai penghasilan seluruh rakyat Indonesia, setiap rumah tangga bisa 5 juta pasti tercapai. Kalau itu tercapai, wah ekonomi kita dahsyat. Makanya negara lain itu takut Indonesia punya presiden yang bisa jalankan ini, tau nggak? Lu mau dagang apapun jalan. Lalu kata gue mau jadi apa? Dia cukai nggak bisa, berarti cuma 2 lah. Kalau asalnya nggak, jaksa agung atau menteri keuangan, misalnya. Kita di bawah dia cukai, kan dia cukai di bawah gua kan. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan